Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan yang sebelumnya tentang successful app. Karena kalau kita lihat memang di pertumbuhan app yang sangat signifikan banyak, namun di lain sisi juga mungkin prominent, jadi banyak sekali yang app itu ternyata startup app, walaupun dengan konsep yang bagus. Nah, kemudian bagaimana kalau kita lihat agar membuat app itu menjadi berhasil? Yang pertama adalah melakukan market research. Nah, ini yang menjadi penting sebelum semuanya dimulai launching sebuah app, kemudian sebelum membuat sebuah app itu sendiri, bagaimana melakukan sebuah riset untuk nantinya bahwa app itu akan memenuhi pasar niche market yang jelas. Karena memang walaupun app-nya, kemudian app itu sendiri dalam konteks developer produknya, produk digitalnya sangat bagus, kemudian idenya sangat brilian misalnya, namun kalau tidak jelas tentang market niche-nya, maka di situ menjadi rancu. Nah, kalau kita lihat memang untuk memahami dari market itu sendiri, maka ada dua hal yang bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah memahami dan mengetahui terhadap potensial user. Potensial user itu yang ditarget itu apa saja. Misal mahasiswa, kalau misal mahasiswa secara general, kemudian kalau dilihat dari geografis, misalnya mahasiswa di salah satu universitas tertentu, misalnya di UTM. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi dan analisis terhadap kompetitif produk. Kalau misalnya analisis kompetitif analysis itu menjadi penting di sini untuk masuk di segmen yang memang sebelumnya belum ada gitu. Misalnya saya ambil contoh yang kemarin tentang kompetitif analysis itu beragam industri es krim, misalnya industri es krim. Namun kalau dilihat dari kompetitif analysis, maka di situ tidak semua es krim itu dalam misalnya kuadran yang sama, tapi dia dalam posisi yang memang head to head bersaing. Bisa jadi dia tidak bersaing karena emang harganya lebih mahal. Ada yang contoh kemarin tentang hotel misalnya, maka yang lebih mendekati adalah mungkin dari area yang sama, kemudian hotel di Batu, kemudian dia dari bintangnya yang klasifanya yang sama. Misal kalau misalnya Rich Hotel itu dengan Hotel Batu misalnya, nah tentu di situ tidak bisa dijadiin kompetitor, karena dia bukan close kompetitor, karena dia tidak secara langsung memiliki segmen yang sama. Saya ambil contoh misalnya kalau di es krim, karena paling gampang untuk di analognya, misalnya ada Häagen-Dazs, Baskin Robbins, kemudian Ice, kemudian ada Waltz, kemudian ada es yang dijajakan di jalan, es tung-tung ya. Nah, apakah di situ es tung-tung itu bersaing dengan Häagen-Dazs? Tentu tidak close kompetitor. Kenapa? Karena dia itu segmennya yang beda, kelas dari customernya yang beda, dari sisi harga yang beda, dari sisi mungkin usia juga yang beda, dari sisi pekerjaan yang beda, dan itu berarti dia bukan menjadi close competition di situ. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana beberapa tips bagaimana membuat app konsep yang berhasil. Yang pertama adalah melakukan studi forum atau questionnaire, melakukan riset ya. Bisa kalau misalnya di forum itu pakai Quora, Google Form, nanti pakai Google Form, kemudian pakai di survei online itu sudah banyak di samping Quora. Nah, itu untuk menanyakan
tentang apakah app ini bisa diterima, kemudian bisa sesuai dan match dengan apa yang customer yang jadi targetnya. Kemudian bisa melalui penelitian dari tren yang ada di Google, dari misalnya tren tentang model iPhone, kemudian tren tentang sesuatu yang viral misalnya di TikTok, itu menjadi sebuah riset untuk menjadi sebuah konsep dalam pembuatan app. Kemudian misalnya dapat dari yang ketiga, didapat dari Google Keyword. Jadi misalnya dari Google Keyword itu kita bisa tahu bahwa berapa ribu, misalnya berapa ratus ribu atau berapa juta orang untuk search topik tertentu, misalnya topik untuk Pajero misalnya yang lagi viral dibandingkan topik tentang Fortuner, maka di situ karena tragedi yang kecelakaan di tol, nah itu membuat search per topik itu sangat luar biasa dan spesifik keyword tadi. Kemudian list untuk konsep membuat app yang berikutnya adalah melakukan misalnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya mendatangkan untuk komunitas-komunitas tertentu yang misalnya kalau dari online itu ada namanya meetup.com untuk lokal event, misalnya untuk ada kerumunan, ada dalam konteks yang positif, kemudian ada pengajian dalam komunitas di atau dari daerah-daerah tertentu, itu menjadi sebuah input untuk membuat sebuah app yang menarik dan bisa berhasil. Kemudian observasi sekitar kita, misalnya tentang sesuatu yang tidak efisien yang setiap hari kita lihat, antrian di suatu di misalnya ododing itu bakso, atau waktu yang viral itu misalnya ternyata ada bakso beranak di Malang yang sangat viral dan dia membuat antrian yang sangat panjang. Nah itu berarti sesuatu yang tidak efisien. Maka menghadirkan sebuah app yang membuat itu menjadi sangat terbantu, menjadi urgent untuk membantu misalnya untuk restoran-restoran tersebut yang untuk mengurangi antrian dengan penggunaan app. Itu yang kelima, sehingga inefisien di real world, di dunia nyata, dalam bisnis itu sebetulnya sangat luar biasa banyak dan itu peluangnya sangat besar. Misalnya saya ambil contoh yang sebelumnya adalah keinginan masyarakat untuk membeli makanan, misalnya street food, tapi dia kalau misalnya pakai delivery, pakai ojol misalnya baik dari Gojek dan Grab misalnya, nah tentu ada tambahan misalnya dari radius 2 kilo dari tempat kita, kemudian kita membeli suatu makanan misalnya untuk pagi, misalnya pecel misalnya, begitu kita pakai jasa ojol tersebut tentu ada tambahan cash. Nah ada tambahan cash ini sebetulnya masih bisa disiasati dengan inefisiensi tadi. Jadi dengan apa? Misalnya kita contohkan untuk roti Aries atau roti tawar Holland, misalnya roti Holland atau roti Aries yang keliling di perumahan-perumahan itu menjadi lebih efisien kalau misalnya itu kita cloning untuk pecel tadi atau untuk makanan atau restoran tadi. Karena begitu lewat di area perumahan tentu tidak perlu untuk membayar tambahan untuk untuk deliverynya. Kemudian yang keenam untuk mendapatkan konsep adalah melakukan kuesioner lagi dan mendapatkan feedback dari teman apakah app yang nantinya itu harus punya kalau yang belum launching itu, jadi dia ada prototype app-nya itu bisa enggak gitu. Nah ini menjadi penting karena memang menurut kita itu memiliki perspektif yang
subjektif sekali gitu. Tapi kalau misalnya ada feedback dari teman, dari banyak responden, itu membuat apakah app itu memiliki value untuk bisa dilanjutkan, di launching, dan untuk dimulai untuk appnya. Kemudian bisa menanyakan juga di yang ketujuh, sosial media, social network, dari Twitter, Facebook, atau LinkedIn, atau Reddit startup, itu melakukan search di situ untuk menanyakan tentang potensial terhadap potensial user yang ada di sana. Misalnya potensial user yang kita tembak adalah mahasiswa dalam satu daerah tertentu, misalnya mahasiswa UTM khususnya misalnya. Nah, tentu bisa kita pakai sosial media, pakai WA, pakai Reddit tadi, pakai Facebook, kemudian untuk menanyakan yang memang statusnya mereka adalah mahasiswa UTM, untuk memberikan feedback terhadap app yang prototype app itu yang nantinya mau di launching kepada. Kemudian tentu yang selanjutnya ada berapa bisa di pelaku bisnis yang secara umum itu bisa kita konsultasi dengan mereka. Kemudian bisa cek ke Crunchbase. Crunchbase itu bagaimana mendapatkan pendanaan dan bagaimana mendapatkan konsultasi gratis di sana untuk untuk startup pemula. Kemudian AppTweak, bisa menggunakan AppTweak juga. AppTweak itu untuk memahami misalnya bahwa dalam misalnya untuk jasa yang sama atau similar service yang diberikan, misalnya seperti Gojek, Grab, dan Maxim misalnya, maka di situ ada rankingan untuk industri digital dan di kategori untuk ojol tadi misalnya. Itu dari itu untuk bisa memberikan gambaran tentang seberapa besar kompetisi kalau misalnya dari industri analisis, dari kompetitif analisis itu masih melihat ada celah, misalnya secara geografis, secara segmentasi misalnya. Kalau secara geografis misalnya daerah tertentu, kalau di Sampang misalnya ada di selatan Sampang itu ada di Pulau Kambing misalnya, tidak ada masuk di sana untuk ojol. Nah, itu bisa kita apakah ada inefisiensi atau tidak di sana. Nah, untuk mengantar anak TK, terjemput anak TK, SD, dan sebagainya, nah itu berarti ada peluang besar di sana untuk memprototype, membuat dan membuat app dan membuat berhasil. Nah, dari konsep-konsep itu adalah untuk di awal saja. Kalau di saya triknya adalah di buku. Jadi buku itu karena rangkuman dari banyak pemikir. Kalau misalnya harus sesuai dengan apa yang kita lihat, misalnya inefisiensi apa yang kita, mungkin kehabisan waktu untuk melihat fenomena yang ada, inefisiensi fenomena yang ada di real world bisnis. Jadi misalnya bagaimana seorang yang contoh lagi adalah misal black circle. Jadi black circle itu, black itu hitam ya, circle itu bundar jadi tire, ban. Saya lupa orangnya, dia membuat app untuk black circle. Nah, dia tidak punya vendor atau supplier sama sekali, tapi dia menghubungkan 1.800 supplier di US sana. Apa yang membuat menjadi efisien atau disebut dengan unique selling point atau value, superior value, memberikan superior value bagi customer adalah customer tidak perlu datang dari satu toko ban ke ban yang lain, dan itu butuh waktu. Misal bayangkan datang ke toko satu ban, kemudian mencari apa yang optimum dari dia, kemudian balik lagi ke toko ban satunya dan sebagainya. Nah, begitu misalnya dia butuh waktu sangat lama. Nah, kalau misalnya pakai blackcircle.com itu sudah bisa membandingkan, dan dari perbandingan itu dia bisa mengambil keputusan, sehingga Black Circle itu memberikan superior value yang sangat luar biasa maksudnya untuk customer, memudahkan customer untuk mencari, untuk searching informasi dan mendapatkan ban yang
terbaik bagi dirinya tanpa harus keluar dengan butuh waktu yang sangat singkat. Apa bedanya dengan misalnya sedangkan kalau misalnya di situ kalau sudah ada Black Circle, maka tentu bisa pakai yang app tweak tadi. Jadi tingkat competitionnya itu gimana, apakah sangat tinggi atau tidak, atau ada celah. Analisis kompetitif itu dari kuadran itu bisa melihat dari misalnya dari kita misalnya kita kategorikan dari harga, kategorikan dari web itu ada pay atau berbayar gitu. Nah sekarang tentu banyak, kalau saya melihat bahwa app itu menghasilkan dengan promosi ternyata. Jadi kehadiran dari app itu tidak menjual sesuatu dan menaikkan harga dari misalnya kalau selama ini masih ada misalnya untuk di food yang GoFood itu ya, GoFood atau GrabFood, kemudian Maxim Food dan sebagainya, itu harganya 10.000 misalnya nasi goreng, begitu nyampe di rumah GrabFood itu Shopee Food itu menambahkan sekian persen misalnya. Saya ambil contoh, saya kurang tahu exactly-nya, misal 10-20%. Nah, kegunaan dari app itu sendiri kalau misalnya dia meningkatkan price, nah itu akan merugikan dari sisi customer, dari sisi dia ada peningkatan harga yang dia keluarkan untuk mendapatkan produk yang sama, yang seharusnya 10.000 bisa menjadi 12.000 atau 13.000. Nah, kehadiran app yang tidak meningkatkan cost tadi, tapi app itu menjadi visitornya nanti menjadi banyak, yang mendownload menjadi banyak. Nah itu dari mana? Nah itu biasanya dari monetize atau dengan cara AdMob misalnya. Ada beberapa trik di situ, ada AdMob, kemudian sehingga di situ app itu begitu banyak pengunjungnya dan tentu menghasilkan cash dengan promosi yang ada. Misalnya saya ambil contoh, untuk misalnya kalau kita ada waktu nanti buat untuk food app misalnya, untuk food app yang ada di market tertentu, niche market tertentu, misalnya di Surabaya, area Surabaya sampai Malang misalnya, sepanjang tol. Kemudian kita ada meningkatkan atau memberikan tambahan biaya untuk pelanggan, untuk customer yang mau beli food tadi. Namun bagaimana kita mendapatkan income, pendapatan itu dari di promo dari food vendor atau food supplier yang ada, misalnya karena banyaknya misalnya yang pengguna yang mendownload dari app tersebut, kemudian tentu banyak misalnya dari, saya ambil contoh misalnya kalau merek KFC, kemudian dari McD, tanpa gerai pun dia mempromosikan McD-nya, promo McD tapi melalui app tersebut, dan itu yang pendapatan. Nah itu saya pikir yang menjadi tantangan kedepannya untuk bisa membuat, sebetulnya sudah insya Allah sudah bisa untuk membuat app-nya, cuma memang di running waktu yang mungkin semester depan baru bisa untuk based on app. Sekarang based on video YouTube dulu, itu menjadi data audio visual untuk kita kembangin di app-nya nanti gitu, karena storage-nya unlimited kalau di YouTube. Kemudian tinggal kita mendeskripsikan tentang app masih